Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albert Paurangan, NIM 1831041172 dari kelas Penjaskes E 2018. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah sosiologi penjas dan olahraga mengenai ruang lingkup sosiologi, ruang lingkup olahraga, posisi olahraga dalam kajian sosiologi atau kedudukan sosiologi olahraga, pengertian sosiologi olahraga. Yang pertama yaitu ruang lingkup sosiologi. Sosiologi mempelajari struktur sosial yang meliputi perubahan sosial ruang hidup. Sosiologi lebih luas dan kebanyakan ilmu sosial lain karena mencakup hubungan individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok dalam masyarakat. Karena dasar penelitian sosiologi merupakan penggabungan data dan berbagai ilmu pengetahuan. Maka ruang lingkup kajian sosiologi dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, ekonomi beserta kegiatan usaha secara prinsipil yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan pemakaian sumber-sumber kekayaan alam. Persoalan sejarah yaitu berhubungan dengan catatan kronologis, contohnya usaha kegiatan manusia beserta prestasi yang tercatat dan sebagainya. Yang ketiga yaitu masalah manajemen, yaitu pihak-pihak yang membuat kajian berkaitan dengan yang dialami warganya. Sedangkan menurut Sueljono Soekarto, berdasarkan kekhususan dari ruang lingkungan, sosiologi dapat dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu sosiologi umum dan sosiologi khusus. Yang pertama yaitu sosiologi umum, mempelajari dan menyelidiki tingkah laku manusia pada umumnya dalam menggadaikan hubungan masyarakat. Yang kedua itu sosiologi khusus. Sosiologi khusus mempelajari dan menyelidiki bermacam-macam sektor kehidupan bermasyarakat dari suatu segi kehidupan tertentu. Contoh sosiologi khusus menurut Sueljono Soekarto yaitu yang pertama sosiologi pendidikan, yaitu membahas hubungan gejala kemasyarakatan dengan pendidikan. Yang kedua yaitu sosiologi perkotaan, membahas masyarakat di kota-kota. Yang ketiga yaitu sosiologi perdesaan, yaitu membahas masyarakat di desa. Yang keempat yaitu sosiologi hukum, membahas tingkah laku manusia dan masyarakat kaitannya dengan hukum yang berlaku. Sosiologi politik, membahas masyarakat dalam hubungan dengan politik. Sosiologi industri, yaitu membahas masyarakat dalam dunia industri. Kemudian yang terakhir yaitu sosiologi pembangunan, membahas masyarakat di dalam pembangunan. Kemudian yaitu ruang lingkup olahraga. Ruang lingkup olahraga tersendiri adalah segala kegiatan yang sistematisnya untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial, atau UU RI nomor 33 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional. Kemudian olahraga adalah proses sistematis yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat menolong, mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmani dan rohani seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat dalam bentuk permainan, perlombaan, pertandingan, dan prestasi puncak dalam pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas berdasarkan Pancasila. Di dalam Undang-Undang Republik Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dijelaskan yang juga mengenai bentuk-bentuk olahraga, yaitu yang pertama, olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani. Kemudian yang kedua itu olahraga rekreasi adalah
olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan kebugaran dari kegemparaan. Kemudian olahraga prestasi adalah olahraga yang membahas dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetensi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam olahraga. Kemudian yang keempat adalah olahraga amatir, adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran keolahragaan. Kemudian yang kelima adalah olahraga profesional, adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lainnya yang didasarkan atas kemahiran olahraga. Kemudian yang keenam adalah olahraga penyandang cacat atau adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan dan atau mental seseorang. Kemudian posisi olahraga dalam kajian sosiologi, kedudukan sosiologi olahraga. Latar belakang adanya kajian dan sosiologi olahraga ialah menyikapi beragamnya gaya hidup manusia akibat dari proses perubahan sosial mengakibatkan masalah sosial. Salah satu masalah yang sering diabaikan dan penting diketahui adalah masalah kesehatan, hingga akhirnya kondisi ini mengharuskan sosiologi olahraga penting untuk dilakukan kajian yang mendalam. Kemudian secara khusus sosiologi berusaha untuk memberikan solusi dalam permasalahan olahraga. Permasalahan ini muncul karena kurang sosialisasi masyarakat untuk menerima proses pembaruan dan sisi kesehatan. Kemudian 7 subdisiplin ilmu yang menjadi tubuh olahraga. Yang pertama, sport medicine, sport biomekanik, sport psikologi, sport pedagogi, sport history, sport filosofi, sport, dan terakhir sport sosiologi. Pengertian sosiologi olahraga. Sosiologi olahraga adalah berupaya membahas perilaku sosial manusia baik sebagai individu maupun kelompok dalam situasi olahraga. Artinya saat melakukan kegiatan olahraga, pada dasarnya manusia melakukan kegiatan sosial yang berupa interaksi sosial dengan manusia lainnya. Pengertian sosiologi menurut para ahli. Yang pertama, Donald Chu. Menurut Donald Chu, pengertian sosiologi olahraga adalah perpaduan dua pengetahuan mengenai bahasa sosiologi dan olahraga. Panduan ini dilakukan karena olahraga berhubungan erat dengan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat baik berkelompok ataupun individu. Kemudian menurut ISP, yaitu sosiologi olahraga adalah aktivitas manusia yang menyangkut tentang jasmani yang melibatkan beberapa unsur perjuangan, pemahaman dan tujuan adalah menghasilkan kesehatan bagi keberlangsungan hidup masyarakat. Kemudian menurut Lesner, sosiologi olahraga adalah cabang ilmu sosiologi yang menekankan terhadap pentingnya pengembangan olahraga dan kehidupan manusia melalui teori-teori dalam kompetisi manusia. Kemudian menurut Nurlan Kusmaedi adalah sosiologi olahraga adalah rekreasi dari kegiatan olahraga yang dilakukan dengan tujuan hiburan atau rekreasi atau wisata. Kemudian menurut Phillips dan Mike, pengertian sosiologi terdapat dalam buku fenomenanya yang berjudul Women and Sport, menjelaskan bahwa fenomena penyakit kewanitaan dari sudut sosiologi karena beratnya rutinitas dan tanggung jawab yang emban. Dari pengertian sosiologi oleh menurut para ahli di atas,
dapat disimpulkan bahwa sosiologi olahraga adalah cabang ilmu sosiologi terapan yang terkait dengan olahraga, seperti membahas tentang pola perilaku sosial kehidupan dalam kelompok sosial, interaksi sosial, dan hal lainnya yang berkaitan dengan olahraga. Kemudian manfaat sosiologi olahraga. Yang pertama, mengetahui beragam bentuk isu olahraga yang berkaitan erat dengan sistem sosial budaya dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, memberikan analisis terhadap olahraga sebagai bagian dari sistem sosial dan struktur dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, memberikan analisis yang tajam mengenai hubungan olahraga dengan pranata sosial. Analisis ini didapatkan dengan melakukan instrumen penelitian sosial. Kemudian yang keempat, memberikan kepada masyarakat untuk mengisi waktu senggang. Kemudian yang kelima, memberikan masukan dan rekomendasi terhadap peranan kelompok minoritas. Kemudian yang keenam, memberikan gambaran mengenai pentingnya implementasi terhadap pendidikan jasmani dalam konteks budaya masyarakat yang majemuk. Kemudian yang ketujuh, memberikan gambaran dan penjelasan terhadap kenakalan remaja dan olahraga. Kemudian yang terakhir yaitu tujuan sosiologi olahraga. Tujuan sosiologi olahraga beragam jenis perannya yang ada di dalam sosiologi olahraga. Salah satunya adalah pemenuhan terhadap kebutuhan dasar manusia di dalam proses sosial. Keberhasilan sosiologi olahraga ini sebagai upaya seseorang untuk dapat melakukan proses sosiologi melalui kualitas sikap dan perilaku dalam masyarakat. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.